Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira Salma Firmansyah dengan NIM J0403251056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi rental mobil dan motor, dan saya akan menjelaskan mengenai file handling, beberapa validasi awal, dan juga mengenai codingan di bagian laporan. Baik, pertama kita akan lanjut saja ke bagian file handling. Di sini kami menggunakan data dictionary. eh, Nah, pertama, program ini akan memproses input yang berasal dari file database eksternal melalui fungsi baca data yang sudah kita buat. Di sini algoritma yang bakal bekerja itu adalah sequential parsing dan juga mapping. Nah, program ini bakal membaca file teks baris demi baris secara berurutan, terus string itu bakal dipecah dan menggunakan perintah split untuk menjadi sebuah list. Lalu, data di dalam list ini bakal dipetakan ke dalam struktur data dictionary dengan nomor plat sebagai key unique-nya. Penggunaan struktur data di dictionary ini juga sangat penting karena membuat proses pencarian data di memori menjadi sangat-sangat amat cepat dan efisien. Lalu, saya juga akan menjelaskan beberapa proses validasi yang agak penting. Di sini saya menggunakan import import dari regex, yaitu regular expression, dan regex ini digunakan untuk validasi plat valid yang menurut saya ini adalah eh, validasi yang cukup penting ya, karena ini tuh digunakan untuk filter untuk mengecek susunan karakter plat nomor kalau misalkan diketik pengguna. Jadi pengguna ini nggak bisa asal muasal memasukkan plat nomor, eh, harus mengikuti si regex ini. Kalau misalkan nggak cocok, maka algoritma bakal menghasilkan nilai false dan juga sistem bakal otomatis menolak input dari pengguna. Nama saya Hakasyumi Kumaswat dengan NIM J0403251023. Di sini saya akan melanjutkan bagian saya tentang algoritma searching cek ketersediaan. Yang pertama kita fungsi untuk ngecek ketersediaan datanya. Di sini kita baris yang ini, yang print data ketersediaan ini, fungsinya tuh cuman buat nampilin judul menu di layar biar kelihatan rapi pas dijalanin gitu. Jadi kayak ada tulisan cek ketersediaan gitu. Nah, terus di sini ada fungsi search input.id, nama kendaraan, terus juga ada lowercase. Di sini tuh kita ambil input dari usernya. Terus kita langsung paksa jadi huruf kecil semua pakai yang lowercase. Jadi tujuannya tuh biar si pencariannya itu nggak sensitif sama huruf kapital. Misal kalau misalnya kita masukin Mio kan, terus hurufnya ada huruf besar, ada huruf kecil gitu. Jadi dia tuh bakal kebaca sama gitu. Jadi nggak bakal ada yang aneh-aneh gitu. Jadi fungsi dari si dot lower ini. Nah, terus kita juga ada di sini fungsi kayak bendera found false ini. Kita bikin variabel penandanya tuh jadi false di awal. Kayak kita tuh nganggep bahwa datanya tuh belum ketemu gitu. Nah, terus lanjut ke ini. Ini itu kan buat loopingnya ya. Nah, jadi dictionary database kendaraan kita tuh bakal dicek satu persatu ke bawah gitu. Kita pakai di sini kan ada if search apa sih? Plat lower search ini tuh intinya tuh ngecek apakah input user tuh cocok sama persis atau enggak sama plat nomor atau kayak kata kuncinya aja. Misal di dalam sana tuh dia ada ngetik kayak Mio, cuman dia masih Mi doang, tapi dia tetap bisa karena ada di sini nih search in info nama gitu. Nah, kalau misalnya ketemu, nah itu bakal ngubah jadi true. Jadi langsung diubah jadi tuh kayak nah, ketemu nih gitu. Nah, sedangkan ini tuh kondisi kita cek status unitnya. Dia tuh tersedia apa enggak. Kalau misalnya dia tersedia, di sini kan ada nih statusnya tersedia, kita print tersedia. Ya, info berstatus tersedia. Sedangkan kalau misalnya dia enggak tersedia, dia bilang lagi sedang disewa gitu. Terus kalau misalnya nih di looping tuh udah ngecek semuanya sampai habis, pas dicek tuh tetap gak ada. Nah, jadi kan nggak ketemu kan, berarti kita keluarin informasi bahwa data kendaraan tidak ditemukan gitu. Terus lanjut ke fungsi buat membaca data transaksi. Nah, di sini tuh fungsinya tuh bakal ngambil semua histori sewa yang udah ada pada data transaksi TXT-nya diubah jadi list biar bisa dibaca sama si programnya. Nah, di sini nih kita siapin nih transaksi ini list kosong buat namanya transaksi itu buat wadah penampung datanya nanti. Nah, terus kita juga di sini pakai try except biar kalau datanya tuh belum pernah dibuat apa sih eh, si data TXT-nya program yang ini tuh nggak bakal nge-crash gitu. Yang pertama tuh kita try kan, kita buka open files with read encoding UTF-8. Nah, R ini fungsinya tuh buat read atau membaca gitu. Jadi di sini juga di set encoding UTF-8 tuh biar karakter teksnya aman gitu. Terus kita looping nih pakai for di sini. Kita looping baris demi baris yang ada di dalam file tersebut. Misal baris teksnya tuh kan kita bersihin dulu pakai yang
Kan kadang sering tuh kalau misalnya kita ngetik tuh, misal kita ngetik Mio gitu kan, terus di belakangnya tuh kayak ada spasi gitu tuh. Nah, jadi biar itu tuh aman, kita pakai yang di sini namanya dot strip. Nah, terus eh kalau misalnya baris tersebut kosong cuma enter doang, ya udah kita skip aja gitu. Terus di sini, nah kita tuh bakal motong-motong baris teks tersebut menjadi list berdasarkan tanda pembatas atau pipa gini nih, pipa yang gini. Nah, terus, nah kita validasi nih, kalau misalnya isi kolomnya kurang dari 8 karena data kita tuh ada 8 kan, berarti kan otomatis data itu cacat kan, ya udah jadi kita skip aja. Nah, terus transaksi data append, data yang tadi udah lengkap kita masukin ke dalam append di dalam list dalam bentuk dictionary. Jadi kayak tanggalnya, parts nol, kayak ini tuh indeksnya nol, indeks nol, 1, 2, 3 gitu. Nah, integer di sini tuh, kenapa integer? Integer tuh kan kita tahu kalau itu tuh buat angka gitu kan. Nah, jadi kalau hari itu pasti angka, harga tuh angka, total tuh angka. Jadi kita paksa dia merubah jadi sebuah file integer. Nah, kalau misalnya terjadi error atau filenya tuh nggak ditemuin, kayak filenya belum ada, kita tuh ngasih accept file not error pass. Nah, jadi pas ini tuh maksudnya kita diemin aja, nggak usah ngelakuin apa-apa, lanjut ke baris setelahnya. Terus setelah dia kelar baca semuanya, ya udah kita return transaksi gitu. Terus lanjut ke fungsi def simpan transaksi. Nah, di sini tuh kan kita buka nama file pakai w di sini. W itu write. Write itu kayak dia tuh nulis semuanya dari awal. Jadi fungsi yang isi yang sebelumnya tuh ditimpa sama dia. Jadi dihilangin semua dan mulai dari awal. Nah, terus di sini juga ada kondisi kalau misalnya if t in transaksi kita gabungi kita looping satu persatu yang ada di list memori kita gabungin dah itu yang ada di dictionary itu pakai pembatas yang ini tuh nih tanggal terus ini gitu gitu kita batas-batasin menu tambah transaksi di sini kan ada date time now gitu kan nah jadi ini tuh fungsinya biar data yang dicatat itu waktunya sesuai sama yang real time terjadi saat ini jadi ini ada berdasarkan tahun years month day tahun bulan hari ini hour minutes, second gitu kan. Nah, jadi di sini juga ada append. Nah, bedanya append di sini apa? Append di sini tuh bedanya sama W, biar kan kalau W itu kan write itu kan dia ngenimpa terus ngehilangin semuanya. Sedangkan kalau append tuh dia nambahin doang. Jadi kayak udah ada datanya, dia nambahin kayak yang di bawah. Terus juga di sini kita susun baris transaksi barunya tuh langsung di file teks. Jadi status defaultnya tuh otomatis langsung ada ini tanggal info penyewanya, berapa harinya, info harganya, terus totalnya berapa gitu. Oke, kita lanjut ke yang menu update transaksi dikembalikan. Nah, ini tuh kita tuh manggil fungsi baca transaksi buat ngambil seluruh riwayat yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita ngambil semua riwayat transaksi yang pernah ada. Terus di sini kan ada reverse nih. Kenapa reverse di sini? Jadi kita tuh ngambil data yang paling terakhir. Kenapa gitu? Karena kan misalnya ada motor yang udah sering buat bolak-balik gitu, udah disewa, udah dibalikin, disewa, dibalikin gitu kan. Nah, jadi tuh kan biar dia nggak ngebaca data-data yang lama, sedangkan data yang terbaru yang diambil, jadi yang paling bawah gitu, yang paling terakhir gitu. Jadi reverse di sini. Biar data yang diambil tuh bukan data-data sebelumnya, melainkan data yang paling baru gitu. Sini platnya, statusnya lagi disewa. Kalau misalnya statusnya tuh emang lagi disewa dan platnya tuh ada, dia tuh bakal dibalikin kan, nanti statusnya itu kita ganti jadi dikembalikan. Nah, terus kalau misalnya emang ada, ya udah kita simpen dan ngasih informasi bahwa itu true dan beneran ada. Sedangkan kalau misalnya udah dicek nih dari awal transaksinya tuh tapi nggak ada, berarti itu tuh emang nggak ada kan. Jadi dia ngasih kalau misalnya di sana tuh nggak ada, jadi datonya tuh false gitu. Selanjutnya, saya dilakukan Zaskia. Pada bagian yang saya kerjakan, itu ada sewa kendaraan. Jadi, fungsi ini digunakan untuk menangani proses penyewaan kendaraan oleh pengguna. Alur eksekusinya dimulai saat pengguna memasukkan plat kendaraan melalui variabel plat input. Jadi, input ini diproses menggunakan fungsi format plat agar format penulisannya konsisten. Selanjutnya, untuk if plat input in data itu, program melakukan pengecekan apakah plat kendaraan tersebut terdapat di dalam data kendaraan yang tersimpan pada daftar data atau tidak. Selanjutnya, jika kendaraan ditemukan jika kendaraan ditemukan, program akan memeriksa variabel status. Jadi kendaraan hanya dapat disewa apabila statusnya masih tersedia. Selanjutnya pengguna memasukkan nama penyewa dan lama penyewaan. Jadi program kemudian menghitung total biaya menggunakan rumus harga sewa per hari. Jadi dikalikan sama jumlah harinya. Setelah transaksi berhasil status kendaraan diubah menjadi disewa. Kemudian fungsi disimpan data digunakan untuk memperbaharui data kendaraan, sedangkan fungsi tambah transaksi digunakan untuk mencatat transaksi ke transaksi. Output yang dihasilkan adalah total sewa dan pesan bahwa transaksi berhasil dilakukan. Lanjut ke menu edit kendaraan. Di sini kita pilih menu edit kendaraan gitu kan. Nah, terus kita diminta untuk masukin plat mana yang ingin kita edit. Misal
eee kalau misalnya di dalam data yang kita punya, dalam data dictionary kita tuh nggak ada, ya udah kita ngasih tahu kalau misalnya platnya tidak ditemukan, terus kita balikin. Sedangkan kalau misalnya ketemu, nah kita tuh bakal nunjukin data yang sudah ada sebelumnya. Data jenisnya apa, namanya apa, penyewanya siapa, warnanya, ini segala macam. Nah, terus kita ngasih pilihan nih buat user, pilih bagian mana yang mau diubah. Jadi user tuh nggak perlu ngedit semuanya secara ulang lagi gitu. Jadi kita bakal ngasih pilihan mau ngubah jenisnya aja, namanya aja, warnanya aja, harganya aja, atau bisa juga kita ngasih kalau misalnya nggak jadi ngedit gitu. Jadi kita ngasih pilihan batal. Nah, jadi kita ngasih kondisi di setiap pilihannya, pilihan mana yang mau dipilih. Nah, kalau misalnya pilihan satu yang mau dipilih, itu kan jenis ya, jenis gini. Nah, itu kalau jenis kan cuma ada dua, motor sama mobil gitu. Jadi kalau misalnya ini strip ini biar gak sensitif huruf besar kecil ya, sama yang di belakang huruf itu. Nah, terus jenis itu kan ada motor sama mobil doang. Kalau misalnya dia nggak milih motor atau mobil, kita tuh ngasih kalau misalnya if not jenis valid gitu kan, kita ngasih jenis kendaraan tidak valid terus kita returnkan. Sedangkan kalau misalnya yang dipilih itu benar motor atau mobil, nah kita ganti dari data lama tuh jadi data yang baru gitu. Nah, pilihan 2 juga gitu, kita nampilin dulu yang data sebelumnya apa, terus kita biar nanti habis itu baru diganti yang baru. Pilihan 3 yang warna juga kayak gitu. Nah, yang pilihan 4 harga. Kalau harga kan integer ya gitu. Jadi kalau misalnya kita meminimalisir kemungkinan kalau misalnya yang input yang dimasukkan itu bukan angka. Nah, jadi kita ngasih value error di sini except gitu. Jadi harga harus berupa angka. Jadi kalau misalnya masukin huruf kita masukin ini dan nggak perlu ada error gitu kan. Terus kalau misalnya udah benar yang dimasukin itu angka, itu tuh bakal masukin ke sini terus ganti dari harga lama jadi harga yang baru gitu. Sedangkan kalau misalnya pilihannya nol itu tuh kan nggak jadi ya batal tadi. Nah, jadi kita ngasih kondisi print, edit dibatalkan terus kita balikin. Sedangkan kalau misalnya pilihan satu 2 3 4 sama nol ini nggak dipilih atau ada masukin angka 5 6 7 yang lain-lain tuh kan pilihannya nggak pas, nggak benar gitu. Jadi kita ngasih di sini informasi kalau pilihan tidak valid terus kita balikin. Nah, terus kalau misalnya semua data udah benar dan udah diganti, nah kita bakal nyimpan datanya lagi ke file yang baru. Terus ngasih notifikasi bahwa data kendaraan platnya tadi berhasil untuk kita perbarui gitu. Di sini ada fungsi kembalikan kendaraan. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengubah status kendaraan yang sebelumnya sedang disewa menjadi tersedia kembali. Nah, alurnya dimulai saat pengguna memasukkan plat kendaraan yang tersimpan pada variabel plat. Kemudian program mengecek apakah plat tersebut terdapat pada dictionary datadik atau tidak. Selanjutnya, jika ditemukan status kendaraan masih disewa, maka status kendaraan berubah menjadi tersedia. Selanjutnya, fungsi simpan data itu digunakan untuk memperbaharui data kendaraan. Sedangkan fungsi update transaksi dikembalikan itu digunakan untuk memperbaharui status transaksi menjadi dikembalikan. Nah, output yang dihasilkan berupa pesan bahwa kendaraan berhasil dikembalikan. Di sini tuh sistem yang digunakan itu kita menerapkan algoritma linear search dan juga filtering, dan kita mengkombinasikannya dengan teknik Boolean flag. Nah, program ini akan melakukan perulangan untuk menyaring dan mencari data kendaraan di dalam dictionary secara linear. Nah, di sini kita menggunakan variabel ditemukan sama dengan false. Jadi kalau misalkan ada kendaraan yang statusnya cocok, maka itu bakal menjadi true, dan program itu bakal langsung menghasilkan output berupa daftar kendaraan di layar. Namun kalau misalkan sampai akhir pencariannya bakal false, maka sistem akan mengeluarkan output alternatif berupa pesan bahwa bahwa kendaraan tidak ditemukan, tidak ada kendaraan yang tersedia. Kurang lebih logikanya sama untuk laporan disewa, hanya mengganti beberapa dari logikanya, dan juga sekarang saya akan menampilkan outputnya. Saya akan menampilkan output dari regex itu sendiri. Untuk contoh, kita tidak bisa menambahkan secara acak, kita harus mengikuti format yang sudah ditentukan di awal. Lalu untuk laporan, ini ada outputnya. Kendaraan tersedia akan terlihat, lalu kendaraan yang disewa, ada juga laporan keuangan, riwayat transaksi, riwayat aktif, seperti itu. Ini ada menu utama. Pada bagian ini, data kendaraan terlebih dahulu dibaca, dibaca dulu dari file menggunakan baca data, dan disimpan ke dalam variabel kendaraan. Nah, di sini ada perulangan while true. Kita menggunakan perulangan while true sehingga menu akan terus ditampilkan selama program masih berjalan. Jadi di sini ada print menu utama itu untuk menampilkan fitur tambah kendaraan. Yang kedua ada ubah data kendaraan, ada cek ketersediaan, sewa kendaraan, kembalikan kendaraan, laporan, dan keluar. Selanjutnya di sini input pengguna disimpan ke dalam variabel pilihan. Nah, berdasarkan pada nilai variabel pilihan, itu kita menggunakan program percabangan if-elif untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan. Jadi, sebagai contoh ya, jika pengguna milih nomor 4, maka program yang akan dijalankan itu fungsi sewa kendaraan. Jika pengguna memilih nomor 5, maka yang akan dijalankan itu kembalikan kendaraan. Dan kalau misalnya pengguna memilih angka 0, maka program menjalankan break sehingga perulangan berhenti dan program selesai dijalankan. Setelah itu, sedangkan jika input tidak sesuai pilihan yang tersedia, maka menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid.